Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk melakukan taat hingga akhir hayat. Yang saya yakin betul hadirnya kita di tempat ini menjadi sebuah bukti bahwa Allah akan berikan kita keberlimpahan karunia. Setelah sholat tarawih ini, semua urusan kita yang susah jadi mudah. Yang gak punya duit di kasir ada banyakan. Nanti kita ngaji bahwa memang Allah ceritakan demikian adanya dalam Al-Quran. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan dunia akhirat, dan tidak akan meleset, karena yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita ngaji bahwa siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang kagak bakal susah di dunia dan di akhirat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat seluruh pengurus DKM Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban, dan juga terkhusus buat guru kita, Tuan Imam kita Abah Zaki Afif bin Abah Haji Maulana Kamal Yusuf, yang semoga terus Allah berikan kepada kita penjagaan di dunia akhirat. Jamaah, saya ingin manfaatkan waktu. Tadi dibisikin jangan lebih dari 20 menit. Makanya waktu ditawarin pakai kursi saya nggak mau, karena kalau pakai kursi biasanya saya 1 jam, jadi berabe ntar ceramahnya. Jamaah, ayat yang tadi saya baca dalam pembuka bercerita tentang kita, tentang apa yang kita lakukan malam ini. Surat Fatir ayat 29 dan 30. Kita diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jemaah, ini adalah firman Allah. Kebenarannya tiada terbantahkan. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang ada di Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban, dalam rangkaian ayat sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Jemaah, kita masuk nih dalam ayat ini. Ustadz, kita kan nggak baca Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad. Ini juga akan kita temukan dalam Muwatta'nya Imam Malik. Ketika beliau bersabda, man kana lahul imamu faqira'atuhu lahu qira'atun. Siapa yang dia punya imam, dia jadi makmum, maka sabda Nabi, bacaan imam faqira'atuhu lahu qira'atun. Bacaan imam pahalanya berapapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka baca, maka kita mendapatkan itu, sabda Nabi SAW. Yang puyeng nyusun urutan-urutan ayat Tuan Imam Abah Zaki, kita mah tenang aja. Lu mau baca apaan juga gue kebagian pahalanya. Kita nggak perlu ngederes, kita nggak perlu ngafalin. Tapi saat engkau berdiri di barisan shaf Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban, 23 rakaat diawali dengan salat Isya, apapun yang dibaca oleh imam, maka sabda Nabi, pahala itu juga terjadi pada makmumnya. Shallu ala Nabi. Belum lagi ketika Allah memberikan sebuah kabar gembira
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ente enggak perlu gerakin bibir, enggak perlu melafazkan Al-Qur'an, atau tak perlu sedih saat engkau tidak bisa membaca rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah di dalam mushaf Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, cukup kau dengarkan, kau simak, kau diam, maka engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Dahsyatnya Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan baca Al-Qur'an siang hari lagi puasa, rasanya gampang banget haus, orang kagak minum. Tetapi kita dengerin Abah Zaki Apip baca Al-Qur'an. Makanya kalau pengen dapat pahala banyakan lagi, undang Abah Zaki dari Zohor sampai maghrib baca Al-Qur'an di sini. Kita dengerin, suaranya enak. Kita nggak perlu belajar kayak beliau yang butuh waktu panjang dengan fasahah yang luar biasa. Dapat pahala, lu yang capek, gue juga dapat pahalanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena ini yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang lebih dahsyat lagi, ini tentang bacaan orang yang membaca Al-Quran. Apa yang Nabi sabdakan dalam Sahih Muslim? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini yang saya hakul yakin, siapapun yang berada di tempat ini, mereka nggak boleh lagi tersentuh kesulitan atau mereka jadi kepuyangan urusan dunia. Ini hadis Nabi kelewat jelas, Sahih Muslim. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati, akan datang. Apa yang datang? Al-Quran. Kapan datangnya? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sebagai syafi'an, penyelamat, penolong, li ashabihi, buat mereka dulu yang pada saat di dunia membacanya. Sebentar saja kita bermain logika, kau membaca Al-Quran di dunia, mendapatkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Rentang waktu yang begitu panjang tak menghilangkan bacaan Al-Quranmu, dan tak boleh ada kesusahan terjadi di yaumil qiyamah. Itu nanti di yaumil qiyamah yang begitu berat, ente nggak boleh susah karena ada Al-Quran yang akan memberikan syafaat. Apalagi di dunia, nggak ada susahnya. Cuman emang jarang orang yang pada percaya pol-polan lempengan bulan Ramadan doang. Hataman main banyak-banyakan, keren. Tapi bulan Syawal udah kendor. Tapi nggak jamaah di sini, di mana-mana. Di sini mah nggak beda. Jamaah yang kedua, ini perihal kita. Yang kedua, Allah ceritakan aktivitas kita. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat. Udah nggak zamannya lagi ribut 11 sama 23 rakaat, udah nggak waktunya. Ini lempengan cinta. Maka semakin banyak engkau ruku dan sujud, semakin menunjukkan kau cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. 23 rakaat tambah tarawih 27 rakaat, iseng-isengan di bulan Syawal. Ada nggak yang bisa sholat sampai panjang kayak begitu orang yang di sini? Ngaku bu, ngaku. Ada nggak? Kagak kan? Kagak. Ini energi dari bulan Ramadan. Dan sholat itu dalam bahasa artinya doa. Saya ingin meyakinkan ke majelis ini bahwa nggak sia-sia kita duduk, kita diri, kita ruku, kita sujud di rumah Allah. Orang-orang pilihan. Dalam Al-Quran diceritain surat Al-A'raf, seorang lelaki yang paling durhaka, namanya Fir'aun. Bahkan dia mendeklar dirinya sebagai Tuhan tandingan. Ana rabbukumul a'la. Tapi giliran dia dapat banyak siksaan, banyak musibah, dia nyerah.
Allah ceritain dalam Al-Quran, farsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, wal jarad dan belalang, wal kummala dan kutu, wad dafadi'a dan katak, wad dama dan darah. Kita buka tafsirnya, ngeri keadaan saat itu yang terjadi pada masa Fir'aun karena kesombongannya. Setiap kali mereka mau minum, itu air berubah seketika menjadi darah. Nyerak Fir'aun. Jemaah, tetapi Fir'aun, dia tahu cara menyelesaikan masalah dengan datang kepada Nabi Musa untuk meminta kepada Allah supaya menghilangkan siksaan. Saya sampaikan ini karena diceritakan di dalam Al-Quran. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Fir'aun, Bu, Bapak, durhakanya enggak ketulungan. Tapi dia tetap tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Minta tolong kepada Allah. Datang dia kepada Nabi Musa. Allah yang bercerita, wahai Musa, mintain dong sama Tuhanmu. Qalu ya Musa ad'u lana rabbak bima ahida indak, dengan sesuatu yang telah dia janjikan kepadamu. Jemaah, sampai Fir'aun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau engkau dengan doamu menjadikan sebuah sebab hilang kami punya siksaan ini, hilang kami punya kesusahan ini, maka kami akan beriman kepadamu. Engkau adalah utusan Allah. Lihat nih, orang yang paling berkuasa saat tidak berdaya, yang dia cari siapa? Allah. Dan apa yang terjadi yang Allah ceritakan? Allah kabulkan doanya Nabi Musa, dihilangkan kesusahannya Fir'aun beserta pengikutnya. Apa yang kita simpulkan? Allah Maha Rahman. Itu yang durhaka, yang pernah ngaku Tuhan, nggak minta langsung kepada Allah. Dia malu ngaku Tuhan, masa mau minta sama Tuhan? Dia malu, tapi dia nggak kehabisan akal. Lewat Nabi Musa, dia minta didoakan, suruh minta kepada Allah, dikabulkan. Bagaimana dengan engkau yang ada di Masjid Jami Abdiya Buru Sya'ban, yang ruku dan sujud dan baca Al-Quran? Nggak boleh kita jadi orang yang suudzon. Orang yang durhaka aja berdoa masih diturutin sama Allah. Masa kita yang puasa dari pagi sampai sore, udah malam ke-22, traweh kagak absen kita. Jamaah, kemudian dibiarkan dalam kesusahan? Enggak. Itu sebuah tuduhan keji kepada Allah. Yang durhaka masih Allah kasih senang di dunia. Masa yang taat lagi dikasih belangsak? Kagak mungkin. Kita masuk ke dalam kategori yang kedua. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Golongan yang ketiga. Jamaah sekalian berbahagia, mereka orang-orang yang menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka dalam sembunyi maupun terang-terangan. Kita melakukannya. Bahwa menginfakkan bukan sekedar materi, tetapi waktu kita, kesehatan kita, badan kita infakkan di jalan Allah. Kita sedekahin kita punya badan dalam melakukan ketaatan. Saat banyak orang yang mungkin udah sibuk gegap gempita dengan hari lebaran, udah sibuk kue ketapang, rengginang, luarnya si kalengkongwan, dalamnya rengginang. Jemaah sekalian yang berbahagia, mereka sudah menginfakkan bagian yang Allah berikan kepada mereka. Maka itu saya ingin mengingatkan, siapapun yang pernah berpuasa di bulan Ramadan, salat malam,
mereka terbebas dari sifat bakhil seharusnya. Ada seorang sahabat Nabi yang istrinya sampai kepayahan ngurusin lakinya. Sahabat Nabi nih. Kenapa? Karena gemarnya bersedekah. Namanya Abdullah bin Umar. Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Aulia, beliau ceritakan nih, Abdullah bin Umar satu waktu sakit, ishtaka fashtaha hutan. Dia sakit dan dia ngomong sama bininya, kayaknya enak nih makan ikan goreng. Cemen banget kalau cuman pengennya ikan goreng. Apalagi deket situ pasar. Mana dia pasar tadi? Sebelah sono. Dia sakit, minta ikan, digorengin ikan sama bininya. Fasuni'a lahu, maka dibuatkanlah itu keinginan dari Abdullah bin Umar. Falamma wudi'a baina yadayhi ja'a sa'ilun. Tatkala sudah dihidangkan di hadapannya, datang tukang minta-minta. Jemaah, ini orang yang memang setiap hari nggak mau makan kecuali di depannya ada anak yatim, ada orang miskin. Semangat memberikan buka puasa takjil adalah sesuatu yang harus dilestarikan, kendati pun Ramadan telah berganti Syawal. Jemaah, begitu datang peminta-minta, dia langsung berkata kepada istrinya, atuhu al-huta, kasih itu ikan goreng kepada peminta-minta itu. Jemaah, istrinya kebingungan. Dia tahu nih lakinya lagi sakit, kepengenannya makanan ikan goreng. Udah dibikinin, ada peminta-minta. Kemudian dia ambil sebuah keputusan, nu'tihi dirhaman fahuwa anfa'u lahu minhu. Wahai suamiku, kami telah memberikan kepada peminta-minta itu 1 dirham. Ini 1 dirham. Ini beli ikan dapat 3 potong kali. Ini kan cuma 1 potong. Kata bininya, fahuwa anfa'u lahu, itu lebih manfaat buat peminta-minta. Kata bininya nggak tega, udah makan aja nih ikan goreng. Dia itu peminta-minta udah dikasih 1 dirham. Itu 1 dirham juga bisa beli 3 potong dari ikan kayak begini. Ini kan ku beli, ku lakukan, ku siapkan untuk engkau suamiku. Dan istrinya berkata, waqdi anta syahwataka minhu. Tunaikanlah apa yang kau inginkan dari ikan goreng ini. Apa jawaban dari Abdullah bin Umar? Kata beliau, syahwati ma uridu. Keinginanku itu adalah apa yang aku inginkan. Sesuatu yang aku inginkan berikan kepada orang yang meminta-minta itu. Jemaah, dia punya makanan itu-itunya doang. Dan dalam keadaan sakit, ada yang minta diberikan. Kira-kira ada nggak jamaah ibu-ibu yang punya laki model kayak begitu? Banyak. Yang ada malah diumpetin, kunci-kunci pintu. Segala gua lagi pengen, dia datang. Jamaah sekalian berbahagia, maka 3 kriteria ini kita lakukan ini malam. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tiada akan pernah bangkrut. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Karena Allah ingin menyempurnakan bayaran kepada mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan karunia kepada mereka. Ini dia dalilnya. Kenapa saya begitu tegas berkata saya pertanggungjawabkan dunia akhirat? Karena ini dari Al-Quran yang menjamin dan menjanjikan adalah Dia yang Maha Rahman. Nggak mungkin meleset. Cuma bagaimana kemudian membangkitkan keyakinan di dalam hati kita bahwa engkau melakukan sebuah amalan yang adalah orang-orang khusus saja yang melakukannya. Enggak, Pak, Ibu, bukan orang sembarangan. Apalagi di 10 malam terakhir, masjid musola di mana aja kejadiannya sama, ditinggal kabur sama jamaahnya.
Ya kalau pulang kampung sih mendingan ada alasan. Ini mah pada sibuk ngecat rumah, kecapean bikin kue. Dia lupa ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka jemaah, kalau kita sudah melakukan 3 perbuatan ini, berlimpah karunia kita, karena itu yang dijanjikan oleh Allah. Kalau udah karunia berlimpah, kelar nggak urusan, Bu? Kelar nggak urusan, Pak? Kelar. Kalau udah kelar urusan, kudu kelar kultumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.